Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Fine? Okay. Okay, quantifiers today. I'm not sure whether we have talked about this or already. Okay. But I don't think we haven't talked about this. Right. Quantifiers. Okay. Saya pikir belum ya. Kita belum ngomong ini kan. Oke. Quantifiers. Apa itu quantifiers? Nah, inilah dia disebut dengan quantifiers. Yang bagian ini nanti itu kamu gunakan untuk benda yang bisa dihitung. Ini ya, benda yang bisa dihitung. Jadi yang sebelah sini. And for this part, you use this one for benda yang tidak bisa dihitung. Get it? Right. Gunakan ini semua. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Alright. ini nggak perlu. Seambil apa ya? Buku ya, di sini buku. Jadi ini buku. Yang ini bendanya sambil contohnya air lah, air, ya. Jadi kamu bisa bilang a book, paham ya? A book. Di sini nggak bisa bilang a water, air nggak bisa bilang a water. Maka tidak ada di sini. Di bagian ini tidak ada apa? Paham kan maksud saya kan? Oke. Now, the book boleh, ingat the book atau the books no problem, pakai jamak juga boleh, singular juga boleh. Some books pakai s ya, some books. Okay. Any book boleh, any books boleh. Nah, ini semua sama. The water, some water, any water. Water nggak bisa dihitung kan, air. Boleh ngomongnya water, boleh ngomongnya water. Kalau dede gitu pakai Amerika ya, terserah mau yang mana, terserah. Water, okay, atau water, no problem. This book, that book, this, pengucapannya sama ya ini ya, nggak ada beda. This dengan this one sama. Itu menunjukkan apa? Jamak. Setelah this, booknya pakai s kan? These books, this book, that book, those books pakai s ya, itu untuk menunjukkan jamak itu, buku-buku itu, those books. This water, that water. Jadi air itu air ini. Ini nggak ada di sini. Kenapa? Karena untuk di sini nggak mungkin air gitu kan. Jamaknya nggak ada. Paham ya? Okay. Di sini nggak ada hitungan. One water, two water, three water. Yang bisa dihitung tentu mungkin gelasnya ya, gelas satu gelas air, dua gelas air, jadi two glasses of water, three glasses of water, and so on. Paham ya? Maka di sini nggak ada one water, two water, three water. Oke. None tak ada, Dua-dua boleh digunakan, paham? Dua-dua ada di sini. No juga dua-dua ada. Nah, penggunaannya gimana? Gini. Ke bawah kita ya. Penggunaan nan ini seperti ini. Kalau kamu gunakan kata nan, maka bendanya tidak usah disebutkan. Paham ya? There are none on the table. Maksudnya nan apa? Buku. Sudah dipahamilah buku itu. Kita kan lagi ngomong buku. Ada nggak buku di atas meja? Nggak ada buku di atas meja. Bukunya disebut, maka there are no books. Paham maksud saya? Kalau sebukunya disebutkan ada bendanya, pakai no, jangan pakai nan. There are no books on the table. Amir, ada buku nggak di atas meja? Dijawab ada dua versi. Nggak ada buku di atas meja. There are no books on the table. Umpama gitu kan. Ada versi yang lain, bukunya nggak disebut, hanya dijawab nggak ada.
Amir, ada buku di atas meja? Nggak ada di atas meja. Nggak ada apa maksudnya? Nggak ada buku. Nah, ketika bukunya nggak disebut, maka pakai apa? None saja. There are none on the table. Dipahami, none maksudnya no books, paham ya? Itu maksudnya. Penggunaannya sama dengan ini, ya. Jadi kesimpulannya apa? None digunakan sendirian tanpa diikuti dengan apa namanya, bendanya. Nah, kalau no harus diikuti dengan benda di sampingnya. Boleh tunggal, boleh apa aja, jamak. Paham ya? Sampai di sini mengerti kan? Oke. I hope so. Okay, we go on. Okay, many, much, a lot of sama ya. Ini ada a lot of, ada lots of, sama ini. Nah, ini beda bentuknya. Ini tiga ngomong tentang apa ini? Tentang banyak. Sekali lagi, banyak. Saya tambah lagi, banyak. Ini ya. Yang ini, sorry. Ini, di sini, ya. Kemudian ini juga, cerita tentang apa, banyak. Ini juga 3, 1, 2, 3, kemudian yang sebaris ini 1, ini juga, dan ini cerita tentang banyak. Jadi kamu bisa punya banyak pilihan untuk menyatakan apa, banyak. Paham ya? Oke. Banyak buku. I have many books. Paham? Nggak boleh kelas 1 SMA ya. Saya rasa ini bahasan SMP, SD malah sekarang ya. Jangan ada yang nggak tahu lagi. I have many books. Tak boleh I have much books. Much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Maka water boleh di sini. I have much water. I drink much water. Paham ya? Many untuk benda yang bisa dihitung. Many books. I read many books. A lot of, dua-dua boleh. I drink a lot of water. I read a lot of book. Bedanya mana sih? Nggak ada. Boleh gunain mana saja. Wah, masih bingung, many, much, sering tertukar kalau ngomongnya. Udah, pilih aja lots of, biar jangan bingung. Nggak mau lots of, lebih cepat lots of. Nah, itu lots of ya. Jadi daripada mikirin you're very confused to choose whether many or much, and then better you choose a lot of, ya, or lots of. Get it? Itu aja, susah. Jadi penggunaannya no difference for this one, ya. Okay. Now we go on to this one. Boleh juga menggunakan ini. Mau pakai large, large, great. Ini ingat pembacaannya jangan great nanti menyapa. Sedikit tapi bisa bawa arti yang berbeda. Great, ya, great. Kalau dipelanin great, jadi cepat great. Great number of. Lihat, kalau bisa dihitung dia pakai number. Kalau nggak bisa dihitung, ini sama ya. Large, great. Di sini pakai amount. Apa? Amount of. Nah, kalau sedikit dia pakai small. Di sini juga pakai small, setambah dikit ya. Ini kadang-kadang boleh little, little, ya, a little amount of, a small number of. Bedanya di mana? Pakai number, pakai amount. Ini lotnya sama, paham ya? Nah, itu dia. Jadi mengatakan banyak itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bedanya number dengan amount. Nah, itu dia. Kalau sedikit, a small number of, small, little, atau a little amount of. Bedanya di amount ya. Get it? Okay. Dikit lagi, now we go to this one. Sedikit, small, little amount. Bisa juga dengan a few, atau few saja, atau only a few. A little, only a little. Adakah perbedaan di antara mereka? Ada.
perbedaannya ada. Apalagi kalau bicara conversation nanti ya, conversation bedanya ada. Kalau ada bad consequences, kalau ada apa namanya hasil atau konsekuensi yang buruk dari sesuatu yang we are doing, kita lakukan, maka pilihannya few atau apa little. Paham ya? Kalau sedikitnya itu biasa-biasa aja, hanya ingin menyatakan sedikit tanpa ada bad consequences at the end, so pilihannya a few saja. Kasih contoh ya, gini. Dalam kasus umpama apa? Ada seorang pasien datang ke dokter umpama. Dia mengeluh sakit ginjal. Ginjal Inggrisnya apa? Kidney ya. Dokter, saya punya keluhan di ginjal saya. Diperiksa dokternya. Udah dokter bilang, "Bu, ibu minum sedikit air ya." "Iya, Dok, sering sekali sedikit air." Maka dokter kasih warning kepada ibu itu, kalau ibu minum sedikit air, lama-lama ginjal ibu akan segera rusak gitu. Sedikit air. Konsekuensi buruk dari sedikit air yang diminum membuat ginjalnya menjadi fail, menjadi rusak. If you drink little atau a little water, konsekuensi buruk loh. Maka dia pakai apa? Little. Maka saya bilang tadi, kalau ada konsekuensi buruk maka pakai apa? Little. Jadi if you drink a little water, okay, your kidney will fail gitu ya. Paham ya? Nah, itu dia. Semalam saya minum sedikit air, udah no problem, nggak ada konsekuensi buruk ya. I drink a little water yesterday. I drank a little water yesterday. Nah, ini bisa cari sendiri nanti konsekuensinya apa. Kalau buruk pakai apa? Few. Few dengan only a few bisa dipertukarkan. Contoh gini saya buat ya. Ada pemilihan ketua. Karena kuota nggak cukup datang orang ke pertemuan tersebut, kuota orang yang datang, maka pemilihan ketua nggak bisa dilakukan. Paham maksudnya kan? Kuota orang yang datang. Ditanya, banyak yang datang nih. Wah, kacau. Kenapa? Karena anggota yang datang sedikit sekali. Maka gagallah rapat untuk memilih ketua baru. Kamu pilih a few atau few? Kalau pilih few berarti sama dengan only a few, boleh dipertukarkan. Ada konsekuensi buruk kan? Okay. Only a few came, misalnya gitu. Hanya sedikit yang datang. Maka pemilihan the election of new head fail ya, gagal. Maka only few comes katanya gitu kan. Few came boleh semalam, maka pilihannya ini. Paham maksud saya kan? Okay, good. Fewer than, less than. Kalau sedikitnya bisa dihitung dan lebih sedikit, kita bilang maka pakai apa? Fewer than. I read fewer books than he does, for example. Fewer books, booksnya kan jamak. Saya membaca lebih sedikit buku dari dia umpama. Just a minute. Okay. Less lebih sedikit, tapi untuk apa yang tidak bisa dihitung. Saya minum lebih sedikit air, nggak bisa bilang I drink fewer water, maka harus I drink less water than he does. I drink less water than he does. I have lebih sedikit uang, I have less money, gitu kan? Nggak bisa bilang I have fewer money. Get it? Nah, untuk lebih banyak, maka boleh seperti ini, dua-dua nggak ada beda. Paham ya? Saya membaca lebih banyak buku. I read more books than he does. More books. I drink more water. Itu kan? Nggak ada beda. Tapi ketika lebih sedikit, maka berubah less atau fewer. Saya pikir ini jangan salah lagi ya, kelas 1 SMA. Okay. Almost all of the, kemudian most of the. Kalau kamu paham bahasan almost all of the, maka otomatis bisa paham most of the. Gini penggunaannya.
Hmm, mana dia? Nih. Hampir semua buku-buku, kan kita sering sekali ingin mau katakan itu ya, warnanya kuning misalnya. Hampir semua buku-buku itu warnanya kuning. Ada pilihan begini, kalau kamu buat almost all, almost kan hampir semua kan all, maka begini caranya, almost all books are yellow. Gitu ya, almost all books are yellow. Paham? Jadi pilihannya begini, lompati aja of the-nya dulu. Almost all books are yellow. Paham ya? Kalau mau pakai of the, maka pakai semua. Almost all of the books are yellow. Sekali lagi, almost all of the books are yellow. Yang salah begini, almost all of, dipakai of-nya, the-nya dibuang. Jadi dia bilang begini, almost all of books are yellow. Itu salah tuh. Kenapa? Karena the-nya dibuang. Maka pakai semua. Jadi almost all of the books are yellow. Kalau mau pakai the, maka of-nya jangan ditinggal. Maka salah mengatakan almost all the books are yellow. Pakai semua aja. Almost all of the books are yellow. Almost all of the money is fake. Gitu ya. Oke. Sekarang menggunakan most. Oke. Most of the books are yellow. Kalau mau pakai ini hampir sama nih, artinya sama ini sama. Kebanyakan ya, atas bawah ini sama. Of the-nya kalau mau pakai of the, maka pakai semua. Most of the books are yellow. Get it? Most of the books are yellow. Salah kalau mengatakan most of books, the-nya dibuang. Most of books are yellow. Wrong. Maka you have to say most of the books are yellow. Most the books are yellow. Wrong. Why? Karena you drop off-nya. Oke, maka most of the books are yellow yang benar. Paham ya? Gitu dia. Dua lagi. One of the books is red. Satu dari jamak. Yang salah, S-nya dibuang nih. Gini, contoh gini nih. Tuh, dibuang salah. Karena satu pasti dari jamak, maka di sini is. One of the books is red. Some of the money is fake. Some-nya dianggap tunggal karena money nggak bisa dihitung. Gitu ya. Kalau penggunaan, nah ini gini, some of the, dua-dua sama. Boleh digunakan dua-dua. All dua-dua ada. Baik yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Contoh, semua buku-buku contain letter to read. All money is the root of evil. Gitu ya. Semua uang itu akar daripada kejahatan. Benar ya? Oke. PR as usual. Can you see this one? Give screenshot first. Okay, Simon, yeah. Only the answers. Only the answers. Number 1, A, B, C, O, D. Right? You don't have to rewrite or retype this one. Okay, it takes time. Only the answer. Just give a screenshot first. Okay, and then give you some time to give screenshot. Finished? Yeah. Okay. Now we go to this one. Screenshot. Okay. Now we go to this one. Screenshot. For this one, ini cari yang salah ya. Give you. I don't think you have to give correction. Just say which one is the wrong one. C-nya mana ini? Oke. Ini yang C ya. The A, B. Cari yang salah. You don't have to give any corrections here, no problem. Okay. Ini D-nya. Cari yang salah. Ini A, B, C. Ini D ya. Oke, cari yang salah. Mana yang salah? Wow. Already? Screenshot.
sampai 15. Okay. Okay, time is up. That is it for today. See you. Bye bye. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.